Surat Paulus kepada Timotius, ini kepada muridnya. Kalau kita baca dari surat yang pertama, 1 Timotius pasal 4, ayat 12 sampai dengan 16, dikatakan di sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di ayat 12 dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi Timotius ini masih muda ya secara usia, dan ya dibanding Paulus secara rohani ya dia lebih muda. Tetapi Paulus ini bilang, engkau bangun dirimu begitu rupa ya sehingga nanti dampaknya engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu ya, dalam cara kamu berbicara, dalam sikapmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, juga dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Dulu kalau saya baca ayat ini ya, waktu ikut pemahaman Alkitab, ini termasuk ayat hafalan. Jadi karena dulu nggak ngerti ya, dulu berpikir bahwa saya harus begini, saya harus jadi teladan ya. Saya harus jaga perkataan saya harus bersikap nice dalam tingkah laku. Ya, itu betul ya, tidak salah sama sekali. Tetapi tanpa saya sadari, saya pakai kemampuan saya, kekuatan saya. Ya. Jadi sebenarnya ada istilah itu acting ya. Acting itu pencitraan ya, berbuat sesuatu supaya orang lain lihat tuh kita tuh nice, kita itu baik ya. Memang itu cara secara umum ya. Tetapi sebenarnya yang Paulus mau sampaikan adalah tentu kita melihat ya dari apa yang diajarkan sebelumnya dan juga di beberapa ayat di surat Timotius ya. Sebenarnya adalah kamu bangun kehidupan rohanimu lewat hubunganmu dengan Tuhan. Nanti semua yang kamu perlukan itu akan muncul keluar. Ya, ada banyak ayat yang memang menunjukkan hal itu. Kalau misalnya kita ingat Paulus juga bilang sama pada Timotius, apa yang telah aku sampaikan, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, ya, yang juga cakap mengajar orang lain, ya, dan seterusnya. Nah, dulu saya berpikir bahwa diperlukan orang-orang yang dapat dipercayai, ya, trustworthy, dan kemudian orang yang cakap mengajar. Tapi kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris itu menarik ya. Percayakanlah ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, ya, who will be able to teach ya. Jadi ada arti orang-orang yang dapat dipercaya ini karena sikapnya itu pada akhirnya mereka akan sanggup untuk mengajar. Jadi artinya kemampuan itu akan muncul karena sebenarnya kan di dalam kita itu ada Tuhan ya. Roh Kudus tinggal di dalam kita, bersama kita. Lalu kita yang sudah lahir baru, roh kita ini penurut. Roh kita ini lahir dari Tuhan,
ya, dan dikatakan di surat Yohanes tidak bisa berbuat dosa. Roh ini penurut. Roh ini sudah mengalami pembenaran, justification, ya, sudah layak di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka buah roh itu akan muncul. Salah satu buah roh itu kan ada 9 ya manifestasinya. Satu buah roh tapi dalam 9 rasa lah istilahnya ya. Ada iman ya. Iman ada kalau dalam bahasa Indonesia itu kesetiaan. Kesetiaan itu faithfulness ya. Faithful itu ternyata kalau dilihat dalam bahasa Inggris itu ya faith ya, pistis gitu. Jadi memang itu muncul ya. Iman, kemudian kesetiaan, ya, kesabaran, penguasaan diri, itu semuanya muncul. Jadi ketika Paulus itu bilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, itu bukan acting sebenarnya. Tapi waktu kamu mengizinkan kamu dibentuk oleh Tuhan, kamu membangun hubungan dengan Tuhan, itu akan muncul. Tinggal kamu izinkan itu. Ya, jadi ini seperti listnya, seperti daftarnya. Tapi power untuk itu terjadi bukan karena kekuatan kita. Ya. Kalau kita pakai kekuatan kita, ya kelihatannya oke, tapi pada titik tertentu kita nggak akan bisa. Ya. Sama kayak seperti Simon Petrus, waktu dia bilang, sekalipun yang lain akan meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, karena dia pakai kekuatan dia pikir dia bisa gitu. Nah, Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah akan menyangkal aku 3 kali. Dia bilang, enggak, saya pasti bisa kok. Yang lain mungkin nggak bisa, saya pasti bisa. Tapi ternyata dia menyangkal Tuhan 3 kali. Kenapa? Karena dia pakai kekuatan dia. Ya. Nah, ini perhatikan ayat 13. Ini yang salah satu yang Paulus sampaikan ya. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ini dia ya. Membaca kitab-kitab suci dalam ketekunan ini artinya salah satu bentuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, mencari tahu apa yang dia perintahkan, pelajari itu. Ya. Nah, kemudian dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi waktu kita tekun baca kitab suci, itu nanti akan termanifestasi keluar untuk kita tuh memberi nasihat ya, membangun, edify, to give counsels ya, memberi nasihat, dan akhirnya dalam mengajar itu akan mulai muncul. Lalu ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Biasanya kan kalau ada orang yang dipilih jadi pemimpin, jadi leader, didoain gitu ya. Nah, waktu didoakan, nah itu karunia itu akan mulai berkembang. Nah, yang doakan itu kan akan menyampaikan perkataan profetik ya, nubuat ya. Itu mengobarkan karunia yang memang Tuhan mau pakai dalam diri orang tersebut ya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi waktu ini tekun dilakukan ya, dikatakan di sini tekun baca kitab suci, lalu jangan lalai menggunakan gift ya, di antaranya bahasa roh misalnya, kemudian karunia yang memang kamu tahu itu muncul dalam hidupmu. Ada yang dipanggil sebagai teacher, mengajar ya. Ya, dengan semakin banyak mengajar semakin berkembang. Ada yang dipakai sebagai pemimpin, sebagai leader ya. Ada yang sebagai orang yang murah hati, suka membantu, ya bersyukur kalau dipercayakan bisa membantu banyak pelayanan, itu satu karunia yang Tuhan berikan juga. Karunia memberi, karunia membagi-bagi ya. Jangan berpikir bahwa wah Tuhan butuh gua misalnya gitu. Just enggak, itu karunia yang Tuhan berikan. Kamu kembangkan, kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi reward, semakin banyak dipercayakan oleh Tuhan ya. Lalu ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua yang mendengar engkau. Nah, ini jangan kepleset ya, kata menyelamatkan di sini dalam bahasa aslinya sozo.
Jadi di situ tidak hanya berarti keselamatan hidup yang kekal atau nanti bersama Tuhan di surga, tapi juga itu berarti disembuhkan, dipulihkan, diberkati, ya dipromosikan, semuanya ada di situ, ya. Nah, coba kita lihat ya dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris ini. Ini menariknya. Saya bacakan dari ayat 11 ya. Instruct and teach the people all that I have taught you. Ya. Jadi ajari ya, beri petunjuk ya, bimbing ya, dan ajari orang-orang apa yang telah aku ajarkan kepada kamu. And don't be intimidated by those who are older than you. Kamu jangan terintimidasi kalau ketemu orang-orang yang lebih tua ya, atau mungkin lebih kaya ya, atau kelihatannya gelarnya lebih banyak, kelihatannya lebih pintar daripada kamu. Ya, mungkin kelihatannya punya posisi lebih tinggi ya. Nah, jangan terintimidasi ya. Simply be the example they need to see by being faithful and true in all that you do. Ya, semata-mata jadilah contoh bagi mereka yang mereka perlu lihat ya. Dengan cara apa? Jadilah setia, jadilah sungguh-sungguh, jadilah tulus di dalam hal semua yang kamu lakukan. Sebenarnya simpel sekali ya. Jadi kita itu memang tidak acting. Ya, jadilah setia, lakukan bagian kamu. Izinkan Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Karena kan di Filipi 2 ayat 13 dikatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi sepertinya izinkan dia membentuk kita. Ya. Speak the truth and live a life of purity and authentic love. Ya. As you remain strong in your faith. Sampaikan kebenaran dan hidupilah kehidupan yang murni dan tidak berpura-pura ya. Kasih yang tidak berpura-pura ya. Sementara kamu semakin bertumbuh dalam imanmu ya. Jadi memang itu akan muncul ya waktu kita terus bergaul dengan Tuhan. Dan memang saya lihat juga orang-orang yang dia membangun hubungannya dengan Tuhan secara konsisten ya. Itu pertumbuhannya nyata, kelihatan gitu. Ya. Don't minimize the powerful gift that operates in your life. Ya. Jangan kecilkan ya, jangan diabaikan karunia yang sudah diberikan kepada kamu ya, yang beroperasi dalam hidupmu ya. Ayo kobarkan itu ya, jangan disembunyikan istilahnya ya, dikobarkan itu ya. For it was imparted to you by the laying on of hands of the elders ya. Karena itu diimpartasikan kepadamu dengan penumpangan tangan oleh para penatua ya. And was activated through the prophecy they spoke over you. Lalu diaktifkan ya lewat nubuat yang disampaikan pada waktu mereka mendoakan kamu. Jadi kalau kita berdoa ya, kalau kita semakin banyak ya bergaul dengan Tuhan lewat baca firman, merenungkan ya, maka pada waktu kita mendoakan seseorang, itu kata-kata bisa menjadi profetik, itu tidak dicari-cari. Ya tidak dihafal-hafal, itu muncul ya, dan itu mengaktifkan karunia yang memang Tuhan berikan pada diri seseorang itu. Beberapa bulan yang lalu ada satu acara dan saya ikut, dan ada hamba Tuhan dari Inggris datang ya di pertemuan tersebut. Lalu beberapa orang didoakan, diantaranya saya ya. Dan waktu dia doakan, itu saya baru ketemu ya, tapi dia bisa sampaikan kata-kata yang profetik sekali ya, dan itu terasa ya hadirat Tuhan. Saya pun tidak dapat menahan air mata saya ya waktu dia berdoa ya. Itu sangat tepat ya, itu kepada saya ngerti waktu dia sebutkan itu ya, gift apa yang ada pada saya yang Tuhan berikan. Itu dikobarkan dengan perkataan profetik dia. Ya. Make all of this your constant meditation, ya, and make it real with your life so everyone can see that you are moving forward. Jadi bilang di sini, tetaplah kamu itu setia ya dalam meditasi, merenungkan firman. Secara konstan kamu lakukan itu, dan itu nanti akan membuat
kehidupan itu orang-orang melihat nyata bahwa kamu tuh sedang maju, kamu sedang berkembang. Ya, ya. Walaupun mungkin kamu sedang menghadapi banyak situasi ya, dan orang akan melihat hal itu. Apalagi kalau orang yang memang dia peka secara rohani ya, dia cukup peka dan dia nggak lihat hanya wah dia orang makin kaya nih, ini diberkati Tuhan ya, atau waduh mobilnya baru ganti dia diberkati Tuhan. Nggak selalu seperti itu. Itu sesuatu yang terlalu terlalu apa ya istilahnya ya. Kalau kita minum kopi ya, misalnya kita pergi ke Starbucks ya, biasanya itu suka ada kalau kita pesan misalnya apa Java, coffee dan sebagainya. Nanti terakhir dia tanya mau pakai itu nggak, pakai apa namanya kayak krim kayak gitu ya, yang dibuat dari susu itu. Nah itu cuma pemanis saya di atas gitu, kayak yang busa itu, dan itu kalau banyak malah nggak sehat ya minum kayak begitu. Tapi minumannya, kopinya intinya ya di bawah, di dalam ya, bukan dari krimnya itu ya, creamer yang kelihatan keluar itu, bukan seperti itu. Itu kayak Lot ya, waktu Abraham bilang sama Lot, kita ini kerabat ya, jangan terjadi pertikaian di antara para budak atau para orang-orang yang bekerja pada kita. Ya, pisahkanlah dirimu dariku. Kita kan negeri ini kan luas ya. Kamu pilih, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kamu ke kiri aku ke kanan. Lalu Alkitab berkata di kitab Kejadian, Lot melayangkan pandangnya dan dia melihat lembah Yordan yang seperti taman Tuhan, ya, banyak airnya. Lot itu melihat sesuatu yang secara fisik dari mata. Dia nggak lihat ke dalam lebih jauh lagi. Ya, memang karena kerohanian ini ya baru sampai di situ. Ya. Jadi dia pilih lembah Yordan. Lalu ayat berikutnya, ya kalimat berikutnya mengatakan bahwa adapun orang Sodom itu jahat di hadapan Tuhan. Nah, Lot tidak lihat itu, atau tidak tahu, atau tidak mau tahu. Ya. Dan akhirnya, walaupun awalnya kelihatannya Lot itu makmur, dia tinggal dekat Sodom, lama-lama dia tinggal di Sodom, lama-lama dia jadi pemimpin di situ. Dia duduk di pintu gerbang, dia bergaul dengan orang-orang jahat. Akhirnya ketika Sodom mau dimusnahkan, karena dia itu adalah keponakannya Abraham, Tuhan menolong dia. Tapi semua hartanya habis. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena Lot itu memilih berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Nah, kalau dibilang everyone can see that you are moving forward, itu tidak sekedar yang kelihatan dari mata jasmani. Ya. Wah, ini kelihatannya jabatannya naik nih, baru diangkat jadi apa. Kita nggak pernah tahu kan ya, situasi yang dihadapi seperti apa. Ya, kadang-kadang terjadi waktu pas dipromosikan, wah rame, wah selamat. Habis itu ketika nggak terus atau nggak apa ya, diam-diam keluar ya. Itu karena kenapa? Orang melihat sesuatu yang kelihatan oleh mata, tapi yang tersembunyi itu orang tidak tahu ya. Give careful attention to your spiritual life and every cherished truth you teach ya. Berilah perhatian pada setiap kehidupan rohani ya, yang kamu itu bertumbuh. For living what you preach will then release even more abundant life inside you and to all those who listen to you. Nah, ini yang saya bilang tadi, dengan mengajarkannya ya, dengan menghidupi apa yang kamu khotbahkan, akan kemudian melepaskan lebih banyak kehidupan yang berlimpah di dalam kamu dan juga melimpahi semua orang yang memperhatikan kamu. Jadi abundant life-nya itu ada di dalam kita karena Tuhan di dalam kita. Waktu kita menghidupi apa yang kita khotbahkan atau sampaikan, kita ajarkan itu ya, itu bukan karena kita ini lebih kepada karena kita bergaul dengan Tuhan, lalu itu akan termanifestasi keluar, lalu kita ajarkan itu. Nah, kita menghidupi apa yang kita ajarkan itu akan semakin membebaskan ya, lebih banyak kehidupan berlimpah yang ada di dalam kita itu, abundant life itu. Ya. Jadi memang Paulus menyampaikan banyak seperti list beberapa aturan-aturan, tapi powernya itu sebenarnya terletak di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya
ya lakukan terus ya constant meditation ya, dengan setia membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, baca firman, merenungkan firman, dan kita terima semua janji yang Dia sediakan. Amin.